Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu-ibu, sehat semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga kita, masyarakat kita, insya Allah terjauhkan dari segala bentuk mudarat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun dalam kondisi COVID-19 kali ini kita tetap mencoba untuk mengikuti kajian walaupun lewat online, dan insya Allah kita akan lanjutkan kajian tafsir mulai dari surat Al-Baqarah ayat 177, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fil riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul adzim. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya? Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janji apabila mereka berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, dari satu ayat pertama yang akan kita bahas ini, kita diperlihatkan tentang adanya bentuk-bentuk kebajikan yang sesungguhnya banyak bisa kita dapati. Karena sesungguhnya yang namanya kebaikan itu bukan hanya pada saat kita melakukan ibadah makhluk, tapi melainkan semua aktivitas kebaikan yang bisa kita lakukan itu merupakan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ibu-ibu, marilah kita lihat dari penjelasan singkat ya, bahwasanya pengalihan kiblat. Jadi ayat ini sebetulnya menceritakan tentang pengalihan kiblat ya, yang telah memunculkan fitnah di kalangan para tokoh-tokoh masyarakat pada saat itu. Masing-masing kelompok memandang bahwa kalau lagi mau melakukan peribadatan tidak sah kalau menghadap selain kiblat. Nah, perselisihan inilah yang akhirnya memanas ya, kemudian akhirnya kaum muslimin berargumen bahwa beribadahnya mereka itu tidak diterima dan tidak diridhoi kecuali dengan menghadap Masjidil Haram, kiblatnya para nabi ya. Bapaknya para nabi itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada seluruh manusia, sekedar menghadap ke arah timur dan barat bukanlah merupakan kebaikan yang dikehendaki ya, dan tidak dianggap sebagai amal soleh. Kebaikan yang hakiki itu adalah sesuatu yang lain, yaitu iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada malaikat, dan hari akhir dengan keyakinan hati yang sempurna dan diiringi dengan amal soleh. Nah, dari ayat ini nanti kita akan dapati, jadi kebaikan itu adalah iman yang hakiki dan sempurna pada pokok-pokok akidah. Karena jika kebaikan itu tidak dihantarkan dengan keimanan, ya, tidak dihantarkan dengan tuntunan, maka kebaikan itu akan berasal dari versi manusia semata.
Jadi ibu-ibu bisa kebayang ya, kalau ada orang melakukan kebaikan mengatasnamakan yang penting niatnya. Kalau yang penting niatnya, akhirnya para perampok bisa melakukan aktivitasnya, perilakunya, karena niatnya apa? Ingin membantu keluarganya, ingin membantu orang lain yang kesusahan. Padahal cara yang dia lakukan itu adalah sesuatu hal yang bertolak belakang dari syariat. Karena itu di sini disebutkan yang namanya kebaikan itu adalah sesuatu yang memunculkan keimanan, sesuatu yang memunculkan amal soleh, sesuatu yang harus berdasarkan dari niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan caranya juga dibenarkan di dalam Islam. Di dalam sebuah kalimatnya Abu Hayyan berkata, kebaikan itu adalah satu makna yang abstrak, ya, dan karena itu yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu tidak lain adalah orang yang baik atau orang yang memiliki kebaikan. Nah, ibu-ibu, rasanya kita punya keinginan untuk menjadi orang yang selalu memiliki perilaku yang baik, ya. Jadi inti dari ayat ini adalah memberikan motivasi kepada kita bahwa melakukan sebuah kebaikan itu versinya banyak, kepada saudara kita, kepada kerabat, kepada anak yatim, ya. Semua itu merupakan salah satu hal yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada hamba sahaya atau kepada peminta itu juga merupakan bentuk kebaikan apabila kita lakukan pemberian kepadanya dengan sukarela. Nah, dari ayat ini juga ibu-ibu kita dapati bahwa yang namanya kebaikan yang mencakup segala kebaikan adalah orang yang memiliki sifat tersebut di dalam dirinya. Jadi ibarat kata begini, kalau ada kebaikan itu, ada satu kebaikan yang kemudian dari kebaikan itu dipelajari oleh seseorang dan akhirnya dia mengikuti kebaikan tersebut. Dari kebaikan tersebut kemudian dia aplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari sampai akhirnya orang lain mengikuti kehidupannya, mengikuti aktivitasnya. Maka itulah hakikat kebaikan yang sesungguhnya. Ini yang dikenal di dalam Islam dengan sedekah jariyah. Sedekah jariyah dari sisi ilmu yang ditanamkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu, ya, yang akhirnya kita ikuti sampai hari ini sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi ini berbicara tentang masalah kiblat, ya, yang mana posisi pengalihan kiblat itu bukanlah menjadi salah satu hal yang perlu kita perdebatkan, melainkan itu merupakan salah satu hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini waktu kita karena sangat singkat, kita mencoba melihat beberapa kaedah-kaedahnya saja. Tapi intinya ibu-ibu, bahwa di ayat yang pertama kita buka ini, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, Rasulullah SAW memberikan qudwah kepada kita bagaimana kita melakukan tindak kebaikan dari semua sisi. Masya Allah, termasuk pada hari ini kita dapati banyak orang yang terkena dampak dari COVID-19. Maka kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan dari apa yang kita miliki, dari harta yang kita punyai, dari ilmu yang kita miliki, kemudian dari harta benda yang kita bisa kumpulkan dan seterusnya. Ini bisa kita lakukan untuk melakukan sebuah kebaikan, ya. Pernah sekali waktu ada seseorang yang disebutkan dari Abi Hurairah, beliau berkata dalam hadisnya Rasulullah SAW memberikan penjelasan. Seorang lelaki menghadap Nabi SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal? Maka Rasulullah SAW menjawabnya dengan, yaitu sedekah yang kau berikan kepada ketika engkau dalam keadaan sehat, ya, bersedekah dalam keadaan sehat, dalam keadaan kondisinya memang lapang, ya. Ya, makanya di sini disebutkan anta saddaqa wa anta sahihun syahihun, ya. Biasanya orang sehat itu lebih cenderung pikir, ya, lebih cenderung berpikir untuk kebutuhan pribadi. Makanya di sini Rasulullah menyebutkan yaitu sedekah yang kau berikan ketika engkau dalam keadaan sehat,
kikir, takut kefakiran, dan ingin kaya. Ya, jadi kita dapati bahkan di tengah masyarakat kita ini banyak orang-orang yang mencoba berlomba-lomba untuk apa? Mengambil kesempatan dalam kesempitan dalam kondisi seperti sekarang ini. Padahal banyak orang-orang yang membutuhkan, dan pada saat itulah kita memberikan pertolongan atau bantuan kepada mereka. Itu menjadi satu amalan sedekah yang paling utama. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 178 hingga 179, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang legalitas qisas dan hikmahnya. Ya, karena di dalam ayat ini berbicara tentang ketika itu sejumlah tabi'in di kalangan masyarakat jahiliyah itu ada kelaliman dan ketaatan kepada setan, ya. Jadi ada upaya mereka untuk beribadah kepada makhluk zat selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada saat itu kita dapati mereka itu memiliki kekuatan, lalu seorang budak dibunuh oleh budak suku lain. Lalu mereka berkata, kami hanya akan membunuh orang merdeka di antara kalian sebagai balasannya. Ya, itu merupakan salah satu di antara sebab turunnya ayat tersebut. Kemudian ayat ini dilanjutkan dari surat Al-Baqarah 178 sampai 179 terkait dengan masalah legalitas qisas. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini akan kita dapati terkait dengan bagaimana di masa dahulu yang namanya hukuman pembunuh itu bermacam-macam. Ya. Ada yang modelnya kaum Yahudi itu misalnya mereka menerapkan hukum pembunuhan itu adalah qisas. Sedang di kalangan kaum Nasrani itu lebih mengambil diat. Sementara di kalangan masyarakat Arab sendiri itu bermain hukum balas dendam, ya. Nah, kemudian datang Islam, ya, yang sebagai bentuk aplikasi prinsip keadilan dan persamaan itu diterapkan. Ya, Islam menetapkan hukum qisas karena hukuman ini akan mencegah manusia melakukan tindak kejahatan berupa pembunuhan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadilan itu sangat diperlukan dalam melakukan atau penerapan qisas, ya, dan dibutuhkan persamaan juga untuk menjadi syarat ada di dalam hukum qisas itu sendiri, ya. Sebagai salah satu contoh begini, barang siapa yang memiliki kasus misalnya pembunuhan kemudian melakukan pemaafan atas kejahatan yang dilakukan oleh si pembunuh, ya, misalnya dari pihak wali itu memberikan pemaafan gitu ya kepada si pelaku, maka dalam hal ini orang tersebut bisa masuk dalam pembayaran diat tanpa mendapatkan qisas. Kenapa? Karena relevannya kan membunuh ya dibunuh gitu ya. Tapi karena si wali ini sudah memberikan satu kemudahan, pemaafan, maka pemaafan itu sendiri merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada wali yang memang memberikan kelapangan kepada si pelaku. Jadi di dalam Islam itu subhanallah hukum yang disyariatkan itu kepada si pembunuh dengan mengalihkannya kepada diat, ya, adalah keringanan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, hikmah qisas adalah membantu menyediakan kehidupan yang tentram bagi masyarakat, membuat jera si pembunuh dan orang-orang yang zalim dan mengurangi terjadinya pembunuhan itu sendiri. Jadi kita berharap hal-hal seperti ini tidak terjadi di kalangan kaum muslimin, karena tidak menutup kemungkinan hal-hal ini banyak sekali yang dilakukan dengan tuntutan-tuntutan terutama dari keluarga orang yang terbunuh tadi. Nah, ada beberapa sebetulnya kalau kita bicara tentang masalah qisas ini berbicara tentang masalah fikihnya, permasalahan fikih. Misalnya apa? Ada
posisi seorang membunuh orang merdeka dan membunuh budak itu bagaimana. Kemudian ketika terjadi pembunuhan dari laki-laki yang membunuh perempuan begitu ya, kemudian membunuh orang tua lantaran dia membunuh anaknya, itu terjadi di masyarakat kita ya, membunuh sejumlah orang lantaran mereka itu membunuh satu orang, seperti yang kita lihat tuh orang-orang Yahudi. Kalau ada orang-orang Palestina membunuh satu orang Yahudi begitu ya, wah mereka akan membombardir orang-orang Palestina, itu juga banyak terjadi ya. Kemudian kesamaan dalam pelaksanaan kisos ini, dan banyak lagi berkaitan dengan masalah kisos. Nah, kemudian ibu-ibu kita lanjut kepada ayat 180 sampai 182, di mana bab ini atau ayat ini berbicara tentang masalah wasiat ya, wasiat yang wajib ditunaikan. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin ya. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha samii'un 'alim. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya, dan seterusnya. Nah, Masya Allah ibu-ibu, ini bab berkaitan dengan wasiat itu akan senantiasa beriringan biasanya dengan masalah warisan, kemudian masalah wasiat. Setelah wasiat itu ada bab hibah, ada bab wakaf, itu biasanya berdekatan ya. Makanya kalau kita dapati bab-bab ini kita pelajari dengan baik di bab fikih, tentu saja akan kita dapati kekhususan tersendiri. Jadi nggak sama. Kenapa? Karena seperti ahli waris itu adalah orang-orang yang memang berhak mendapatkan dari harta orang yang meninggal. Tapi apakah ahli waris itu boleh untuk mendapatkan wasiat? Ternyata tidak diperbolehkan wasiat itu untuk ahli waris. Nah, sekarang kan permasalahannya di masyarakat kita, banyak sekali wasiat dibuat penghususannya untuk ahli waris sehingga menunjukkan ketidakadilan. Ya, misalnya ada kecenderungan orang tua kepada anak yang nomor 2, ada kecenderungan kepada anak yang nomor 1, misalnya begitu ya, sehingga memberikan kepada anak yang nomor 1 itu dalam bentuk wasiat sebelum dia meninggal itu seolah-olah peruntukannya lebih besar kepada ahli waris yang pertama dan kedua tadi. Padahal mereka sudah berhak untuk mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua tersebut. Jadi nggak perlu melakukan wasiat dari sisi harta yang ditinggalkan. Tapi kalau ada wasiat-wasiat yang sifatnya kebaikan untuk melakukan sebuah amal, salah satu contohnya begini. Ada orang tua yang ketika sebelum meninggal dia telah menuliskan dalam sebuah bukunya kepada anak-anaknya, dan kemudian dibaca oleh anak-anaknya setelah orang tua yang meninggal. Apa wasiat dari ayah atau ibunya itu? Dia katakan, jika kalian punya kemampuan, tolong bersedekahlah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan mengatasnamakan aku. Begitu, Masya Allah. Ternyata anak dan cucunya itu punya kemampuan yang sehingga mereka melakukan ya aktivitas yang diwasiatkan oleh orang tuanya atau neneknya ini atau kakeknya ini gitu ya, untuk dilanjutkan terus menerus gitu. Lain halnya ketika wasiat itu berkaitan dengan harta yang ditinggalkan yang akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap pembagian warisan ya, dikarenakan wasiat yang tidak terdapat keadilannya. Nah, ini sedikit ibu-ibu, mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas ya. Jadi kita lihat bahwa orang yang melakukan wasiat kepada orang lain atau kepada ahli waris ya, ingat ahli waris itu tidak mendapatkan wasiat jika itu bentuknya harta.
Tetapi kalaupun kita ingin memberikan kepada orang selain ahli waris, itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, pernah di masa Rasulullah SAW ada seorang laki-laki yang mengatakan, ya Rasulullah, sungguh rasanya sakitku hari ini sudah mendekati sebuah kematian, gitu. Bolehkah aku menginfakkan seluruh hartaku kepada jalan Islam? Kata Rasulullah, nggak boleh. Kalau gitu aku akan serahkan 2/3-nya. Ternyata nggak boleh, gitu ya. Kenapa? Karena dia masih memiliki keturunan yang keturunan itu berhak mendapatkan warisan dari laki-laki tersebut. Maka Rasulullah SAW membolehkan ketika laki-laki itu menyebutkan, bolehkah 1/3 dari hartaku? Boleh. Nah, berarti menunjukkan wasiat itu tidak lebih dari 1/3 harta yang dimiliki untuk diberikan atau dikelola oleh yang lain. Begitu. Sedikit itu berkaitan dengan wasiat, ya. Intinya ibu-ibu kalau bicara tentang wasiat ini lumayan banyak juga pemahaman yang harus kita gali. Kemudian baru kita masuk kepada ayat selanjutnya 183 sampai 185. Masya Allah, yang insya Allah akan kita dapati atau kita datangi sebentar lagi kalau Allah mengizinkan kita panjang umur, yaitu berbicara tentang kewajiban puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya. Intinya bagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 ini Allah memberikan gambaran tentang kewajiban berpuasa. Satu-satunya ayat yang terdapat di dalam Al-Quran dan dia runut, tidak terpisahkan dengan surat-surat yang lain dan tidak terdapat di surat-surat yang lain, itu adalah bab puasa. Wajibnya puasa di bulan Ramadan. Karena itulah jika kita ingin mendapati ilmu atau pemahaman tafsir dari surah tentang bab puasa, maka kita dapati adanya di dalam surat Al-Baqarah mulai dari ayat 183 ini. Ya, Masya Allah. Jadi betapa terkait dengan puasa ini pada hakikatnya adalah untuk memupuk rasa takut kita kepada Allah ketika kita tidak mencoba untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Sekaligus puasa itu ternyata bisa meredam syahwat, ya, dan mengurangi kendali kita dari segala bentuk nafsu. La haula wala quwata illa billah, ya. Dengan adanya puasa ini atau kewajiban ini membuat kita akan semakin mengerem sesuatu yang memang dilarang di dalam Islam. Kemudian tidak kalah penting juga puasa itu memunculkan perasaan peka, ya, dan melahirkan rasa kasih sayang. Terbukti kalau berada di bulan Ramadan kita akan dapat orang berbondong-bondong untuk melakukan kebaikan dengan cara berbagi. Padahal berbagi itu nggak mesti di bulan Ramadan, tapi sebagian besar masyarakat mengetahui tentang keutamaan Ramadan itu sendiri. Makanya mereka mencoba untuk melakukan aktivitas tersebut. Nah, di dalam ayat ini akan kita dapati nanti Bu, yaitu masalah fikih siam, ya, berkaitan dengan masalah fikih perempuan terutama dalam melakukan ibadah puasa. Apa saja yang dibolehkan mereka pada saat berpuasa, apa saja yang tidak diperbolehkan, dan apa saja yang membuat mereka harus membayar fidyah pada saat mereka tidak berpuasa. Atau kapankah waktunya mengqadha puasa pada saat mereka meninggalkan. Ini adalah satu kaidah-kaidah yang harus kita ketahui secara ilmu berkaitan dengan fikih Ramadan. Wabil khusus adalah bab puasa itu sendiri. Jadi di dalam tafsir ini kita dapati segala bentuk kebaikan yang akan dilakukan oleh orang-orang beriman pada saat dia melakukan ibadah puasa. Kenapa? Karena memang puasa itu merealisasikan konsep persamaan antara yang kaya dan miskin, sama-sama puasa. Walaupun nanti ketika berbukanya bisa jadi berbeda-beda. Ketika mereka yang tidak mempunyai kemampuan, maka ya makanya seadanya sama antara berpuasa dengan tidak berpuasa dalam tanda petik, karena memang kemampuan mereka segitu. Tapi bisa jadi ketika ada orang yang mempunyai kemampuan lebih, Masya Allah, ya, puasanya memang sama, tapi cara dan gaya mereka berbuka itu ada di dalam
berbagi. Semua dipengenin sebelum mereka berbuka. Padahal ketika berbuka itu semuanya sudah langsung mengenyangkan walaupun baru dimakan sedikit, ya. Jadi pada hakikatnya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat bahwa pada saat pelaksanaan ibadah Ramadan dalam hal ini puasa, nggak ada bedanya antara miskin dan kaya. Kemudian ternyata di puasa itu juga membuat kita berdisiplin, ya, mengarahkan kedisiplinan, menguatkan kesehatan, membebaskan dari hal-hal yang bisa membahayakan kita. Ya, kalau kita bahas dari sisi medis itu lain lagi ceritanya. Ada orang yang kenapa sih mulutnya itu berbau ketika dia berpuasa? Karena pada saat dia melakukan puasa itu belum terbiasa dia lambungnya itu untuk dikosongkan. Jadi kalau sehari 2 hari baru dilakukan, kemudian muncul aroma-aroma yang tidak menyenangkan gitu ya, itu karena lantaran Allah bisa karena biasa, ya. Jadi karena kita belum membiasakannya, maka muncul aroma-aroma yang tidak mengenakan. Kemudian puasa itu memperbaharui struktur tubuh kita, ya. Ibaratnya menstabilkan lah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kebayang ya ibu-ibu kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban kepada kita untuk menunaikan puasa dan ibadah-ibadah lainnya di dalam bulan Ramadan tersebut. Ya, kita ketahui bahwa di dalam Ramadan itu sendiri banyak keutamaan dan pahala yang sangat besar, dan kita mencoba untuk berbondong-bondong ibu-ibu untuk mencari pahala yang besar ini dan mencari rahmat yang sangat besar, keutamaannya. Jadi kalau ibarat kata kita melakukan kebaikan hari ini sudah mendapatkan bagian dari pahalanya, namun di bulan Ramadan kita akan dapati lagi kelipatan pahala yang sangat besar, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amal manusia itu untuk dirinya sendiri. Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum, kecuali shaum. Semuanya itu untuk mereka, dikembalikan kepada diri mereka, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Ya, sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan memberikan pahalanya. Ya. Dan yang tidak kalah penting ibu-ibu, bahwa puasa ini juga akan menghadirkan ketakwaan kita. Makanya di akhir ayat 183 itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalimat la'allakum tattaqun itu menunjukkan puasa itu untuk bertakwa, bukan puasa untuk kurus, puasa untuk dapat labeling prestise dan lain sebagainya. Ya, itu harus kita hilangkan. Dan ada kaidah fikih di sini juga kita dapati bagaimana konsekuensi kalau ada orang yang sakit, ada orang yang musafir, kemudian ada orang yang hamil, menyusui, itu akan kita dapati di dalam bab fikih berkaitan dengan kondisi orang-orang tertentu. Bahkan sakit pun ada macam-macam. Ada orang yang memang diprediksi sembuh, ada orang yang memang harus melewati minum obat itu dengan kondisi kontinu sehingga tidak bisa terlewatkan ketika dia melakukan puasa. Nah, ini merupakan bagian-bagian yang perlu kita pahami ibu-ibu, ya. Dengan Ramadan akan membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dari bab ini atau dari ayat ini juga kita dapati bagaimana hukum orang yang sengaja atau tidak sengaja pada saat dia berada di siang hari atau di waktu-waktu yang sedang diwajibkan puasa, dia melakukan hubungan ibadah. Ya, nah maka keluar hukum bahwa seseorang yang ketika dia melakukan ibadah di waktu yang dilarang pada waktu Ramadan, maka mereka perlu membayar kafarat. Apa itu kafarat? Yaitu tebusan, ya, yang mana apa yang mereka kerjakan
menandakan itu merupakan bentuk kesalahan dan Allah meminta mereka untuk membayar dengan cara satu mengkodoknya dan yang kedua dengan cara bayar kafarat. Ya, kafarat tersebut adalah satu membebaskan budak, yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, atau yang ketiga disebutkan itu adalah memberikan 60 makan fakir miskin. Nah, di sini digambarkan kalau kondisi tertentu maka kita akan dapati bahwa orang yang dalam keadaan bermaksiat ini perlu menunaikan apa yang mesti dia kerjakan dari kemaksiatan tersebut dengan cara membayar kafarat. Ya. Nah, bagaimana dong hukumnya kalau didapati ada orang yang meninggal, anggaplah meninggalnya pada saat dia berada di bulan Ramadan dan dia tidak berpuasa beberapa hari sebelum wafat. Nah, ini juga kita dapati hukum yang memayunginya. Jadi boleh orang-orang yang meninggal ini bisa dibayarkan oleh walinya atau boleh dibayarkan fidyahnya. Nah, itu ada perbedaan-perbedaan pendapat para ulama berkaitan dengan permasalahan ini, ya. Nah, kemudian nanti juga di Ramadan itu kita akan ketemu dengan yang namanya fidyah. Di mana fidyah itu adalah kewajiban bagi seseorang yang memang diberikan rukhsah oleh Allah berbuka dan dia diperkenankan untuk membayar fidyah. Fidyah yang dibayarkan berapa sih? 1 mud saja. 1 mud itu berapa? Kurang lebih 1 kilo. Nggak nyampe 1 kilo karena dia kurang lebih 3/4 kilo. 1 liter lebih, tapi 1 kilo nggak nyampe. Gitu. Nah, ini satu kondisi yang harus dipahami karena banyak juga ada orang yang melalaikan puasa kemudian dia bayar fidyahnya jauh setelah Ramadan berakhir. Nah, gitu ya ibu-ibu, mudah-mudahan dipahami dan kita akan lanjut kepada ayat berikutnya yaitu surat Al-Baqarah 186 sampai 187 yang menceritakan tentang lanjutannya yaitu tentang hukum-hukum puasa. Nah, dari ayat ini nanti juga akan kita dapati kapan sih mulai berlakunya puasa itu dan kemudian kapan sih berakhirnya dan boleh ngapain aja sih ketika sedang dalam puasa itu semuanya diperbincangkan atau digambarkan di dalam ayat ini supaya kita pahami dengan baik bahwa ayat 186 ini menceritakan tentang keharusan kita pada saat masuk di bulan Ramadan itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ayo perbanyak doa karena bulan Ramadan itu adalah satu-satunya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, setiap menit, setiap detiknya itu adalah doa-doa kita pasti diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap pada saat kita berpuasa itu doa-doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini berbicara tentang masalah hukum-hukumnya termasuk juga menentukan awal masuknya Ramadan, kemudian mengakhiri Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sekarang kita hadapi di masyarakat kita udah punya ulil amri, kita udah punya ulama di negeri kita ini. Maka ambillah pendapat dari para ulama di negeri kita ya untuk bisa melakukan satu kesatuan sehingga kalau kita melakukan Ramadan itu betul-betul bisa serentak. Ketika melakukan Idul Fitri itu bisa serentak. Tapi itulah hakikatnya ya, karena penentuan masuknya Ramadan dan berakhirnya Ramadan itu memang bisa diambil hilal, bisa ru'yatul hilal, bisa diambil dengan cara menggenapkan Sya'ban, maka di situ terjadi perbedaan pendapat. Dan sayangnya di negeri kita ini masih banyak kita dapati terjadinya perbedaan pendapat itu dalam penentuan tersebut. Kalau perbedaan tersebut terjadinya antara negeri kita dengan negeri lain, itu wajar-wajar saja. Karena apa? Karena memang ada perbedaan waktu. Tapi kalau itu terjadinya di negeri kita sendiri itu sangat disayangkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita langsung masuk kepada ayat selanjutnya, yaitu
ayat 188 ya, yang menceritakan tentang bagaimana hukum orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Jadi ayat ini sebab turunnya pada saat Muqatil bin Hayyan berkata, ya, jadi sehubungan dengan Amrul Qais bin Abi Al-Kindi dan ada Abdan bin Ashwa Al-Hadrami, keduanya mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai sebidang tanah. Ya, Imrul Qais menjadi pihak yang didakwa dan Abdan sebagai pendakwa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini. Akhirnya Abdan merelakan tanahnya dan tidak memperkarakan Imrul Qais ini. Imrul Qais ini lebih lanjut, ya. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan pernah masuk ke dalam surga, atau bahkan di hadis yang lain itu disebutkan, kalau tidak silap saya, mencium harumnya surga saja tidak diizinkan. Ketika ada seseorang yang mengambil sejengkal tanah milik orang lain, itu saja babnya hanya sejengkal, tidak mengambil secara keseluruhan dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa batil, haram hukumnya mengambil hak yang harta orang lain atau kepemilikan orang lain yang bukan menjadi kepemilikan kita. Ya, selanjutnya ibu-ibu kita beralih kepada ayat 189 yang berbicara tentang penanggalan hijriyah dan setiap yang berkaitan dengan perubahan tahun di dalam Islam. Jadi ayat ini lebih kepada penguatan ketika Rasulullah SAW ditanya tentang perubahan ukuran bulan gitu ya, perubahan yang besar menjadi kecil atau yang kecil menjadi besar, dan ini pada hakikatnya pertanyaan-pertanyaan yang nggak ada manfaatnya begitu ya. Sehingga Rasulullah SAW digambarkan bahwa beliau itu bukan ilmuwan falak, tetapi beliau adalah Nabi yang memang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan gambaran tentang ru'yatul hilal tersebut. Kemudian hikmah atau tujuan dari penciptaan hilal itulah yang sesungguhnya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya jangan sampai kita melampaui batas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesungguhnya tidak layak untuk ditanyakan. Kemudian sistem penanggalan hijriyah yang berdasarkan peredaran bulan itu memang dari awal sudah dirasa cocok ya untuk sebagian besar masyarakat Arab. Karena itu ada perbedaan terkait dengan masalah penanggalan hijriyah dengan negeri kita misalnya, tidak atau jarang lah menggunakan penanggalan hijriyah kecuali mereka yang konsentrasi terhadap nilai-nilai itu. Maka itu satu hal yang keniscayaan ya, satu hal yang biasa saja kita dapati. Hanya bagi kita sebagai orang yang beriman, jangan sampai kita terlupakan dengan penanggalan hijriyah tersebut ya. Rasulullah SAW mengarahkan manusia agar mementingkan perkara yang bermanfaat dan mendatangkan keuntungan dan kemaslahatan. Jadi bukan memperdebatkan atau mengarahkan kepada hal yang semakin mempersulit perjalanan mereka untuk bisa mengenal Allah. Ya, makanya di sini disebutkan dalam beberapa tafsirnya, Allah mengingatkan kita akan hikmah dari bertambah dan berkurangnya ukuran bulan, yakni hilal itu dipakai sebagai sarana untuk menentukan waktu dan untuk mengetahui tempo muamalah, janji, idahnya perempuan, puasa dan lain sebagainya. Karena memang fungsi perubahan bulan tersebut itu
apalagi dari masyarakat satu atau negara satu ke negara yang lain itu berbeda-beda. Seperti itu, Ibu. Ya, mudah-mudahan dari ayat ini juga sedikit dipahami, dan saya mohon maaf kalau semuanya serba terburu-buru. Kemudian ayat 190 sampai 195, ya. Ini berbicara tentang prinsip-prinsip perang di jalan Allah. Masya Allah, kalau bicara tentang masalah perang, ibu-ibu pasti kebayangnya apa? Wah, sesuatu yang harus dipersiapkan, berada di medan pertempuran, yang kemudian adanya pembunuhan dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat dalam beberapa ayat akan kita dapati tentang masalah legalitas perang itu sendiri. Artinya tidak semua itu harus dilalui dengan cara berperang, begitu. Ibu nanti bisa buka dalam surat Fussilat ayat 34, surat Al-Maidah ayat 13, surat An-Nahl ayat 125, surat An-Nahl ayat 82, surat Al-Ghasiyah ayat 22, surat Al-Furqan ayat 63, dan surat Qaf ayat 45, beserta ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang legalitas masalah perang. Nah, dari ayat inilah kita dapati bahwa berperang di jalan Allah demi memenangkan dan memuliakan agamanya itu merupakan satu hal yang diwajibkan. Karenanya orang-orang beriman ya diizinkan untuk memerangi kaum musyrikin yang mana mereka itu menghalang-halangi orang-orang beriman untuk menjalankan agama, dan bisa jadi mereka mengusir orang-orang beriman itu dari kampung halaman mereka. Ini sebetulnya sudah diperlihatkan kondisi seperti di Rohingya gitu ya Ibu ya. Kemudian seperti kondisi sekarang kita selalu perhatikan, selalu dapat pelajarannya itu di Gaza, di Palestina. Itu adalah kampung halaman mereka yang akhirnya mereka sendiri terusir seolah-olah seperti itu. Dan dalam kondisi seperti ini boleh terjadinya mempertahankan diri dengan cara perlawanan ya, karena memang seperti itulah layaknya. Dan jangan orang beriman itu ketika sudah melakukan peperangan itu tidak boleh berlaku lalim ya, nggak boleh terjadi penyerangan terlebih dahulu, nggak boleh membunuh orang-orang yang berdamai, membunuh orang yang tidak bisa berperang, dalam hal ini perempuan, orang tua, anak-anak, dan nggak boleh nebang pohon yang sedang berbuah gitu ya, nggak boleh membakar tanaman. Itu Masya Allah gitu, banyak sekali aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam Islam. Karena apa? Allah membenci perbuatan yang lalim itu. Allah nggak suka ya pada sekalipun dalam keadaan berperang itu ternyata nafsu pun harus kita kendalikan ya. Kondisi kemarahan yang termunculkan itu karena disebabkan benci dan cinta seseorang itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini gambaran dari berkaitan dengan masalah jihad ya. Nah, makanya kalau kita dapati ada nanti Bu berkaitan dengan masalah hukum-hukum jihad ya. Dengan waktu yang sangat terbatas ini sekali lagi saya mohon maaf tidak banyak panjang ceritanya. Ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan bahwa berperang di jalan Allah itu memang disyariatkan selama untuk menahan serangan dan melindungi dakwah dan kebebasan beragama. Jadi kalau ada umat Islam yang di negeri mereka sendiri kemudian mereka terbatasi, mereka kemudian diintimidasi, tidak bisa beribadah, maka jalan untuk memperjuangkan kebebasan beragama atau beribadah ini menjadi sebuah tuntutan. Yang kedua, pensyariatan perang mencirikan keadilan dan kebenaran ya. Jadi ini menunjukkan satu ciri khas ya, bagaimana ciri Islam itu ditegakkan dengan cara menghadirkan nilai-nilai kebenaran sekalipun harus dengan cara berperang. Yang ketiga, perang bukan untuk memaksa manusia secara umum untuk masuk ke dalam Islam. Jadi tidak pernah kita dapati dalam sejarah bahwa umat Islam memerangi kaum yang lain atau umat yang lain agar mereka itu masuk ke dalam Islam. Ya, kan disebutkan dalam ayatnya la ikraha fid din, tidak ada ikrah, apa istilahnya, kalian itu memaksa
fikrah, ya, memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama kalian. Kemudian sejarah memberikan persaksian kepada kita bahwa Islamlah satu-satunya agama yang kalaupun mereka melakukan peperangan, mereka tetap melakukan tindakan-tindakan manusiawi, kemudian adanya kasih sayang, menjauhi perbuatan-perbuatan nista dan seterusnya. Nah, inilah satu gambaran dari ayat yang bisa kita baca 190 sampai 195. Adapun ayat 196 sampai 197 ibu-ibu ini berbicara tentang hukum yang lain. Apa itu? Yaitu masalah haji dan umroh. Dan insya Allah saya yakin dengan seyakin-yakinnya ibu-ibu sudah banyak yang memahami tentang bagaimana kaedah dalam menjalankan ibadah haji dan umroh. Dan tentu saja ibadah haji ini adalah al-hajju ashhurum ma'lumat. Dia berada pada waktu-waktu yang ditentukan. Jadi yang disebut haji itu bukan hanya di Zulhijjah, walaupun pelaksanaannya betul di dalam Zulhijjah, hanya saja sebelum Zulhijjah yaitu Zulqa'dah dan sesudah Zulhijjah yaitu Muharram itu adalah bagian dari yang disebut ashhurum ma'lumat. Ya, karena kalau kita di negeri kita saja, mereka yang berangkat untuk menunaikan ibadah haji itu sudah mulai berangkatnya dari mulai Zulqa'dah. Ya, kalau mereka yang berangkatnya memang di akhir kloternya, mereka pulang juga di akhir ketemu dengan Muharram. Nah, ini harus kita ingat dan harus betul-betul diperhatikan berkaitan dengan masalah rukun haji. Dan ya, kita lanjutkan ibu-ibu pada surat Al-Baqarah ayat 198 sampai 203. Dan ini adalah pembahasan kita yang terakhir. Mudah-mudahan waktunya betul-betul bisa kita range dengan sebaik-baiknya. Ini masih bagian dari haji. Jadi kalau di ayat sebelumnya itu bercerita tentang bagaimana sih pelaksanaan ibadah haji, kemudian rukunnya, kemudian aktivitas syaratnya dan lain sebagainya. Nah, di ayat 198 hingga 203 ini menceritakan terkait lanjutan dari ibadah haji itu sendiri, ya, dimana ada satu kondisi sebab turunnya ayat. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya, karena dia itu seorang pedagang, tapi kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berdosakah kami ketika dalam pelaksanaan ibadah haji itu kami melakukan perdagangan? Maka Rasulullah SAW membacakan ayat ini, tidak ada dosa bagimu untuk mencari dunia, ya, mencari karunia rezeki dari perniagaan saat melaksanakan ibadah haji. Nah, ini menunjukkan niat itu sangat dipentingkan, tetapi sekali lagi jangan sampai tujuan beribadah itu menjadi salah, ya. Atau ayat ini juga dilanjutkan dengan sebuah kisah atau sebuah turunnya ayat ketika ada orang yang selesai melaksanakan manasik haji, kemudian mereka berkumpul di dekat jamrah itu, kemudian mereka saling berdiskusi, saling ngobrol gitu. Yang mereka obrolin itu adalah tentang masalah kekayaan, masalah keturunan, masalah hal-hal yang berkaitan dengan dunia, ya. Dia tidak menyebutkan kecuali hal-hal yang berkaitan dengan keturunan-keturunannya itu. Maka turunlah ayat ini agar mereka lebih banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat di dalam ayat 199-nya. Di mana ayat 199 itu menyebutkan tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ya, agar lebih banyak mengingat Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah kita akan dapati bahwa setiap pelaksanaan ibadah haji kita itu merupakan bagian dari kewajiban kita untuk kita tunaikan hingga manasik haji kita lakukan secara sempurna. Makanya ibu-ibu dan para jamaah semua, pada saat kita hendak melaksanakan umroh, pada saat kita hendak melaksanakan haji, jangan lupa untuk mempelajari manasik yang sesungguhnya. Manasik ini diperlukan untuk menguatkan, ya, pemahaman kita dan keyakinan kita. Sekalipun bisa jadi pada saat pelaksanaan umroh atau haji kita harus terpisah dengan rombongan kita, tapi dengan bekal manasik yang paripurna kita akan mampu melaksanakannya walaupun kita
dalam keadaan terpisah dari rombongan. Ini saja ibu-ibu yang bisa saya sampaikan dengan waktu yang sangat terbatas ini. Sekali lagi saya mohon maaf dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dan ibu-ibu semua disehatkan oleh Allah, keluarga juga disehatkan. Semoga kita diberikan panjang umur dalam keberkahan untuk bisa sampai ke bulan Ramadan dan insya Allah ketaatan kita bertambah menjadi husnul khatimah di sisi Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.